9215058 dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Trisakti. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. Pokok pembahasan yang pertama ada dasar-dasar perpajakan, yang kedua ada timbulnya pajak terutang, yang ketiga ada jenis-jenis pajak penghasilan, yang keempat ada pajak bumi dan bangunan. Bab yang pertama ada dasar-dasar perpajakan. Yang pertama ada pengertian pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, pengertian pajak menurut ahli. Menurut Prof. Dr. PJAP, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang yang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. Harahmat Sumatro, SH, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang ketiga ada ciri-ciri pajak. Yang pertama dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi perorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang lalu ada pungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang keempat ada pungutan pajak dapat dipaksakan. Yang keempat ada fungsi-fungsi pajak. Fungsi pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi yang kedua ada fungsi mengatur atau reguler. Pajak berfungsi mengatur pertumbuhan ekonomi dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Fungsi yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Kelima ada syarat pungutan pajak. Pungutan pajak harus adil. Pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pungutan pajak harus efisien dan sistem pungutan pajak harus sederhana. 6. Ada asas pengenaan pajak. Asas yang pertama ada asas domisili. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau residen atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Asas kedua ada asas sumber. Negara yang mengandung asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Asas yang ketiga ada asas kebangsaan atau nasionalitas. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Bab yang kedua ada timbulnya pajak terutang. Pengertian utang pajak adalah timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut. Artinya apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang atau dipenuhinya syarat subjektif dan objektif. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Kedua ada hapusnya utang pajak. Yang pertama ada pembayaran.
Utang pajak diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan. Yang kedua, kompensasi. Utang pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang telah dilakukan. Yang ketiga, ada daluarsa. Utang pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau daluarsa. Yang keempat, ada pembebasan. Utang pajak selesai karena ada kebijakan pembebasan pajak. Yang kelima, ada penghapusan. Utang pajak diselesaikan dengan cara penghapusan. Yang keenam, pengecualian pajak atau tax incentive. Utang pajak dikecualikan. 3. Paham timbulnya utang pajak. Ada dua teori timbulnya utang pajak, yaitu teori material dan teori formal. Teori material adalah utang pajak timbul dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat tas bentat yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa, atau perbuatan tertentu yang ditentukan oleh UU, terpenuhi syarat subjektif dan objektif, tidak memerlukan campur tangan fiskus. Kedua, tidak memerlukan diterbitkannya SKP atau sejenisnya terlebih dahulu. Yang ketiga, fungsi fiskus melakukan pengawasan dan menguji kepatuhan WP 12. SKP berfungsi untuk dasar penagihan pajak dan menentukan jumlah utang pajak. Yang kedua, ada teori formal. Utang pajak timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Fungsi SKP adalah menimbulkan utang pajak. Dasar penagihan pajak menentukan jumlah pajak terutang. Fiskus berperan aktif. Bab yang ketiga, ada jenis-jenis pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, ada dasar hukum pajak penghasilan. Ada UU nomor 7 tahun 1983, UU nomor 10 tahun 1994, UU nomor 17 tahun 2000, UU nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Yang ketiga, subjek pajak penghasilan. Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut resmi. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan 15 tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BER di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 UU nomor 36 tahun 2008 yang dikutip oleh Siti Resmi, yang tidak termasuk subjek pajak adalah yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan materi keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, ada objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan segala sesuatu, barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Menurut resmi, definisi objek pajak penghasilan adalah objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi subjek pajak menurut resmi, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua, penghasilan dari usaha atau kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak sehingga bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan, penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. Yang keempat, penghasilan lain-lainnya, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada penghasilan yang dikenakan pajak. Berdasarkan pajak 4 UU nomor 36 tahun 2008 dikutip oleh resmi, penghasilan yang dikenakan pajak antara lain. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga adalah laba, usaha, dan lain-lain. Yang keenam, penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut resmi dikutip dari pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 yaitu pertama ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua ada warisan. Selanjutnya masuk ke bab terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut, wilayah serta daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, pedalaman dan atau laut. Yang kedua ada dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan awalnya merupakan pajak pusat yang alokasinya penerimanya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu. Namun demikian, dalam perkembangan PBB, sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD pasal 77 sampai dengan pasal 84. Ketiga, objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 77 Ayat 2 yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan implementasinya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua ada jalan tol. Yang ketiga ada kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak, dan menara. Selanjutnya yang keempat bukan objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan, purbakala, atau sejenisnya. Yang keempat, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang keenam, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima, subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.